Mungkin secara usia kalian masih muda, tetapi firman Tuhan berkata, dalam usia muda kekuatan Tuhan berserah kepada Tuhan. Lanjutkan cita-cita Bapak, visi Bapak. Yang mungkin PR belum banyak, tetapi dengan kekuatan Tuhan kalian pasti bisa. Doa kami selalu menyertai keluarga ini. Selamat jalan hambanya Pak Pendeta Gagal Kismatullah. Keteladaanmu engkau pahlawan iman. Teladatanmu akan kami teruskan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya Nikolani dan komunitas ULB Kalbar sudah lebih dari 5 tahun mengenal dan mendoakan Pak Dadang bersama keluarga dan pelayanannya. Tetapi kami sendiri baru bertemu tatap muka tanggal 10 Mei tahun 2025, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, beliau menceritakan begitu jelas tentang bagaimana Allah berkarya menyelamatkannya dari latar belakang bukan beragama Kristen. Juga tentang bagaimana Allah berkenan berkarya melalui hidupnya dalam berbagai bentuk pelayanan yang dipercayakan. Setelah mendengarkan kesaksian secara langsung dari Pak Dadang pada waktu itu tentang keselamatannya, harga yang dibayarnya, pelayanannya dan keluarga, kami tim yang datang ke tempat Pak Dadang waktu itu sungguh-sungguh memuliakan Allah. Di akhir dari pertemuan itu, kami sepakat akan berkolaborasi untuk melakukan satu pelayanan perintisan besar yang belum pernah ada di Kalimantan Barat. Tetapi Allah yang telah menyelamatkannya dan telah berkarya melalui hidupnya mempunyai rencana atau agenda khusus dan istimewa untuk Pak Dadang, yaitu lebih cepat membawanya ke surga, mendahului kita semua. Jadi hidup ini bukan soal lama atau singkat, atau soal caranya bagaimana meninggal, tetapi soal kepastian keselamatan di dalam Yesus dan setia maksimal mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdasarkan pengalaman pribadi dan kesaksian dari beberapa orang, saya menempatkan Pak Dadang dalam komunitas orang-orang terbaik yang percaya Yesus dari latar belakang bukan Kristen. Maksud saya untuk ke depan, Pak Dadang boleh dijadikan tolok ukur atau teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus dari latar belakang bukan Kristen. Ada minimal 7 alasan. Pertama, Pak Dadang percaya Yesus dan menjadi Kristen bukan karena kristenisasi, tetapi karena Kristusnisasi, artinya Yesus sendiri yang berkarya menyelamatkannya. Kedua, dia siap mengalami penganiayaan tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kejahatan dibalas dengan doa kasih, pengampunan dan kebaikan. Ketiga, dia tidak menyerang atau menghina pokok-pokok iman atau ajaran dari keyakinan sebelumnya. Keempat, dia siap bayar harga dan siap memikul salib Kristus berapapun takaran beratnya. Kelima, pada awal bertobat, dia tidak langsung keliling bersaksi atau muncul di media sosial, tetapi yang dia lakukan masuk di salah satu sekolah Alkitab untuk belajar firman Tuhan secara mendalam dan mengenal Yesus lebih lengkap. Setelah itu baru dia melakukan semua pelayanan yang Tuhan percayakan. Keenam, Pak Dadang berusaha supaya pelayanannya dinilai oleh Tuhan, bukan diekspos ke media sosial untuk diberi nilai, diberi penghargaan atau pujian dari manusia. Ketujuh atau terakhir, Pak Dadang adalah pribadi yang rendah hati, bersahabat, berintegritas dan dapat dipercaya, terutama oleh Tuhan, oleh orang-orang yang dia layani, oleh jaringan pelayanannya, dan oleh rekan-rekan
tim sepelayanan. Saya sudah minta izin dengan Ibu Mayeni Sinaga, istri almarhum Pak Dadang, untuk membuat video ini dengan minimal 3 tujuan. Pertama, menjadi kenangan terakhir untuk ibu dan anak-anak agar tetap termotivasi melanjutkan pelayanan yang sudah dilakukan oleh Pak Dadang. Kedua, kepada setiap orang yang menonton video ini dapat menyaksikan karya Allah yang begitu luar biasa melalui hidup Pak Dadang dan memberikan kemuliaan bagi Allah, bukan bagi manusia dan juga bukan untuk Pak Dadang. Ketiga, dengan menonton video ini dapat membuat komitmen untuk berdoa buat ibu dan anak-anak dalam melanjutkan pelayanan ini, berdoa untuk semua orang yang sudah dilayani oleh Pak Dadang, berdoa untuk semua program pelayanan yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan dan belum sempat diselesaikan oleh Pak Dadang. Saya percaya doa-doa yang dinaikkan setelah menonton video ini akan berdampak besar bagi pelayanan Pak Dadang yang sudah dikerjakan maupun yang akan diteruskan ke depan, dan dapat melahirkan banyak orang lagi seperti Pak Dadang untuk pelayanan amanat agung di Kalimantan Barat, di Indonesia, dan di seluruh dunia.